Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ar-rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahabatihi ahlil wafa wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi ba'thil wara sallama tasliman katsira. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini meskipun hujan begitu deras, tapi Allahumma barik, hujan tersebut tidak menghalangi kita semua untuk mendatangi salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan salat secara berjamaah dan juga menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan, mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat, dan juga menempatkan kita semua di surga tertinggi kelak. Jamaah azzani Allah wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada bai'atul aqabah, bai'at aqabah yang pertama maupun yang kedua. Selanjutnya setelah Nabi SAW membaiat orang-orang dari Yathrib, dari kalangan Aus maupun Khazraj, selanjutnya kemudian Nabi SAW mengizinkan sahabat-sahabat beliau untuk berhijrah, berangkat dari Mekkah menuju ke Madinah. Akan tetapi Nabi SAW tidak berhijrah secara terang-terangan bareng-bareng bersama dengan para sahabat-sahabat beliau. Tidak. Nabi SAW mendahulukan sahabat-sahabat beliau terlebih dahulu. Maka kemudian mereka satu persatu, beberapa sahabat mulai berhijrah, dan Nabi SAW masih saja berada di Mekkah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Habibati fillah azallahu wa iyyakum. Orang yang pertama kali hijrah dari Mekkah menuju ke Madinah adalah sahabat Nabi SAW, beliau yang bernama Abu Salamah. Abu Salamah, beliau berhijrah seorang diri. Pada awalnya beliau itu ingin hijrah bersama istri dan juga anaknya. Akan tetapi ketika ingin berangkat pergi, ditahan oleh keluarga istrinya. Keluarga istrinya melarang Abu Salamah untuk membawa putri mereka pergi berhijrah dari Mekkah menuju ke Madinah. Sehingga kemudian istri dan juga anaknya tetap tinggal di Mekkah dan Abu Salamah hijrah seorang diri. Kemudian putra Abu Salamah diambil alih oleh keluarga Abu Salamah. Jadi keluarga istrinya itu mengambil istrinya, kemudian anaknya diambil alih oleh keluarga Abu Salamah, sehingga istrinya kemudian seperti orang yang stres, ditinggal oleh suaminya, anaknya pun diambil oleh keluarga mertuanya. Kemudian di setiap harinya Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah, itu selalu keluar menuju ke sebuah daerah Batha di daerah Mekkah, menanti-nanti kedatangan suaminya atau menangisi kepergian suaminya dan juga kehilangan anaknya. Terus seperti itu selama beberapa hari, bahkan selama
beberapa bulan, sampai ketika ada salah seorang dari keluarga yang iba terhadap Ummu Salamah kemudian bermusyawarah dengan keluarganya untuk merelakan putranya diambil oleh istrinya, dikembalikan ke istrinya, kemudian merelakan mereka untuk menyusul ke Madinah, menyusul Abu Salamah. Berjalanlah Ummu Salamah bersama dengan putranya berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, hanya berdua. Bayangkan, kurang lebih 500 km atau 450 dari Mekah menuju ke Madinah, seorang diri hanya bersama putra kecilnya berjalan kaki. Bayangkan. Kemudian sesampainya di daerah Tan'im, mereka berdua bertemu dengan Uthman bin Talhah bin Abi Talhah yang saat itu masih dalam kekufuran. Akan tetapi melihat Ummu Salamah bersama dengan putranya, Uthman merasa iba. Kemudian ia mengantarkan Ummu Salamah menuju ke Madinah. Ketika sudah nampak daerah Quba, Uthman pun menunjukkan kepada Ummu Salamah, di perkampungan inilah tempat suamimu. Kemudian Uthman pulang ke Mekah. Dan Abu Salamah adalah orang yang pertama kali hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Kemudian di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang diceritakan bagaimana perjalanan hijrahnya adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib ibn Sinan datang dari negeri Romawi ke Mekah, kemudian hidup di Mekah selama bertahun-tahun, masuk ke dalam agama Islam, ingin berhijrah, kemudian dicegah oleh orang-orang kufar Quraisy. Mereka mengatakan kepada Suhaib, Suhaib, engkau datang ke sini dalam keadaan fakir, seorang diri, tidak ada seorang pun yang menolongmu. Kemudian engkau hidup di sini, kemudian engkau menjadi kaya raya, sekarang engkau mau pergi meninggalkan Mekah dengan hartamu? Suhaib pun kemudian mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau aku tinggalkan seluruh hartaku ini untuk kalian? Apakah kalian akan membiarkanku pergi menuju ke Madinah, menuju Yathrib? Maka kemudian mereka pun menyepakati hal tersebut. Apabila Suhaib memberikan seluruh hartanya dan berjalan ke Madinah seorang diri, maka mereka akan membiarkan Suhaib. Suhaib pun menyerahkan seluruh hartanya kepada orang-orang kufar Quraisy. Dan beliau berjalan menuju ke Madinah. Sehingga ketika kabar tersebut sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Suhaib sungguh akan beruntung, Suhaib sungguh akan beruntung, meninggalkan seluruh hartanya untuk berhijrah menuju Madinah, menuju keselamatan dalam menjalankan agama Islam yang dianutnya. Itulah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dan banyak sahabat-sahabat lain setelahnya kemudian beriringan satu persatu, sedikit demi sedikit mereka semua pergi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, sehingga dalam tempo kurang lebih 2 bulan dan beberapa hari tidak lagi tersisa sahabat-sahabat Nabi SAW, orang-orang Muslim di Mekah, kecuali Nabi SAW, Abu Bakar dan juga Ali ibn Abi Thalib dan beberapa orang sahabat yang ditangkap oleh orang-orang kufar Quraisy saat hendak berhijrah, kemudian dipenjarakan oleh mereka, ditahan oleh mereka. Selain itu semuanya sudah pergi ke Madinah.
Dan Nabi SAW selama kurang lebih 4 bulan beliau senantiasa menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi menyusul para sahabat-sahabat beliau berhijrah menuju ke Madinah. Masih berada di Mekah Nabi SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar pun ingin berhijrah menuju ke Madinah. Akan tetapi Abu Bakar senantiasa ditahan oleh Nabi SAW. Tunggu sebentar Abu Bakar, tunggu dulu. Tunggu dulu sampai aku diperintahkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Maka dalam hal ini Abu Bakar bergembira karena perkataan Nabi SAW tersebut merupakan pertanda bahwa Nabi SAW menginginkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menemani beliau dalam berhijrah. Hibati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian setelah orang-orang kufar Quraisy mereka mengetahui bahwa sahabat-sahabat Nabi SAW mereka sudah pada pergi ke Yathrib, pada pergi ke Madinah berhijrah. Mereka pun berkumpul di sebuah perkumpulan yang disebut dengan Darun Nadwah. Mereka mengutus para pembesar-pembesar kabilah mereka untuk bermusyawarah. Apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap Muhammad? Kurang lebih ada 14 orang yang mereka utus. Mereka adalah Abu Jahal ibn Hisham dari kabilah Bani Makhzum, Jubair bin Mut'im, Tu'aimah bin Adi, Al-Harith bin Amir, ketiganya dari kabilah Bani Naufal bin Abdi Manaf, Syaibah bin Rabi'ah, saudaranya Utbah bin Rabi'ah, dan Abu Sufyan bin Harb, perwakilan dari kabilah Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf, An-Nadhr ibn Al-Harith dari kabilah Bani Abdiddar, Abul Bukhturi bin Hisham, Zam'ah ibn Al-Aswad, Hakim bin Hizam, ketiganya perwakilan dari Bani Asad bin Abdul Uzza, Nabih ibn Al-Hajjaj, Munabbih ibn Al-Hajjaj, perwakilan dari Bani Sahm, dan Umayyah bin Khalaf, perwakilan dari Bani Jumah. Mereka semua berkumpul di Darun Nadwah untuk bermusyawarah apa yang sebaiknya kita perbuat terhadap Muhammad. Maka ketika mereka sudah berkumpul di Darun Nadwah, ada seorang tua, seorang sesepuh yang mengaku dari daerah Najd, Asy-Syekhun Najdi, yang mana ia merupakan jelmaan dari syaitan. Syaitan yang menyerupai seorang tua renta yang bijaksana dari daerah Najd. Kemudian syaitan atau orang sesepuh tersebut mengikuti perkumpulan yang diadakan oleh orang-orang kufar Quraisy. Sehingga ketika ada sebuah pendapat yang dilontarkan di dalam majelis tersebut, seorang sesepuh yang bijak akan memberikan penilaian terhadap pendapat yang dilontarkan. Dan orang-orang Najd pada saat itu terkenal dengan kebijaksanaannya, dengan bijaknya dalam memandang sebuah perkara. Maka mereka akan memperhitungkan pendapat atau persetujuan dari syaitan atau dari orang sesepuh ini. Salah seorang dari mereka, Abul Aswad, berpendapat untuk mengusir Nabi SAW, membiarkan Nabi SAW keluar dari Makkah kemanapun yang beliau mau. Akan tetapi syaitan menolak pendapat tersebut mentah-mentah. Seorang yang lain, Abul Bukhturi, mengutarakan pendapatnya untuk mengurung Nabi SAW di dalam jeruji besi
Syaitan pun kemudian menilai bahwa pendapat tersebut tidak tepat, menolak pendapat Abul Bukhturi. Kemudian yang terakhir memberikan pendapat adalah Fir'aunu hadhil ummah, Abu Jahal ibn Hisham. Abu Jahal mengatakan, pendapatku, kita harus membunuh Muhammad, akan tetapi dengan cara yang tidak biasa. Karena kalau kita membunuh Muhammad dengan cara yang biasa, Bani Hashim akan menuntut balas kepada kita semua. Apa yang harusnya kita lakukan? Kita utus dari setiap kabilah pemuda yang gagah, seorang pemuda dari setiap kabilah dengan membawa pedangnya, kemudian secara bersamaan mereka semua membunuh Muhammad. Sehingga Bani Hashim tidak akan mampu untuk melawan seluruh kabilah Quraisy, dan mereka akan terpaksa menerima diat dan tidak akan menuntut qisas, tidak akan menuntut balas. Maka syaitan ini pun menyepakati, menyetujui, mengatakan inilah pendapat yang terbaik dan inilah yang paling benar yang harus kalian lakukan. Maka kemudian mereka sepakat untuk mengirimkan seorang pemuda dari setiap kabilah menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara serentak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah tatkala mereka orang-orang kafir, mereka membuat tipu daya, mereka membuat makar untuk memenjarakanmu, menangkap dan memenjarakanmu, atau untuk membunuhmu, atau untuk mengusirmu. Wayamkurun wayamkurullah, mereka semua membuat makar, Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk membuat makar. Wallahu khairul makirin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha paling baik dalam melawan sebuah makar, dalam melawan makar orang-orang yang membuat makar. Allah Subhanahu wa taala zat yang paling baik dalam melawan makar-makar tersebut. Maka kemudian Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makar yang telah direncanakan oleh orang-orang kufar Quraisy, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengetahui makar tersebut. Haibati billah azza wa iyyakum. Kemudian pada hari yang telah dijanjikan, yang telah disepakati oleh orang-orang kufar Quraisy untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Maka kemudian di waktu siang hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara diam-diam mendatangi rumah Abu Bakar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Abu Bakar untuk masuk ke dalam rumah beliau. Abu Bakar pun mengizinkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk masuk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
kepada Abu Bakar untuk keluar semua penghuni rumah kecuali beliau saja. Jangan sampai ada orang yang tahu dengan apa yang akan aku sampaikan kepadamu. Maka suruhlah penghuni rumah ini untuk keluar terlebih dahulu. Akan tetapi kemudian Abu Bakar mengatakan bahwa tidak ada yang di rumah ini kecuali beliau, Abu Bakar radhiyallahu an, dan juga putrinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang telah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan beliau untuk berhijrah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan penuh semangat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau memintaku untuk menemanimu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Na'am." Iya wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan penuh semangat dan penuh kegembiraan, beliau segera bergegas untuk menyiapkan tunggangannya, karena beliau radhiyallahu anhu telah menyiapkan 2 onta untuk beliau pergunakan berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasur beliau sallallahu alaihi wasallam dan menggunakan selimut yang biasa beliau sallallahu alaihi wasallam gunakan. Hal tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mengelabuhi orang-orang kufar Quraisy, karena mereka telah sepakat untuk mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu biasanya di awal malam beliau itu suka tidur istirahat di awal malam, kemudian di pertengahan malam beliau bangun beliau bangun berjalan menuju ke Masjidil Haram untuk salat, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di malam tersebut, ketika orang-orang kufar Quraisy mereka mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sudah bersiap dengan pemuda dari masing-masing kabilah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara serentak. Mereka mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari rumahnya di malam hari. Rencana mereka adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, mereka sudah bersiap untuk mengepung, untuk menyergap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membunuh beliau secara bersamaan. Kemudian di malam tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan salah satu mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengaburkan, menutup pandangan orang-orang yang mengepung rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat keluar dari rumah dengan selamat. Padahal orang-orang kufar Quraisy mereka sedang mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum keluar, bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan mereka, beliau sallallahu alaihi wasallam masih sempat untuk menaburkan tanah, menaburkan debu di atas kepala orang-orang yang mengepung rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Bakar. Berjalanlah mereka
berdua untuk berhijrah. Tapi mereka berdua tidak melewati jalan yang biasanya dilewati orang-orang. Karena posisi Mekkah dengan Madinah itu berada di daerah selatannya Madinah. Jadi kalau Mekkah itu di daerah utara, kalau Madinah itu di daerah utara, Mekkah di daerah selatannya. Makanya antum kalau pergi umroh atau pergi haji misalnya, kemudian saat ziarah ke Madinah, sholat di Madinah, sholatnya itu menghadap kemana? Ke barat atau ke selatan? Nah, kalau sholat menghadap ke barat atau ke selatan? Kalau kita sedang berada di Madinah, menghadap ke selatan, bukan ke barat. Kita orang Indonesia itu sudah terbiasa sholat itu menghadap ke barat. Saya pernah menemui salah satu jamaah umroh di hotel, mau sholat dia, kemudian dia sholat menghadap ke barat. Saya katakan, Pak, kok sholatnya menghadap sana? Oh iya mas, betul, ini kan barat, kiblat kan menghadap ke barat. Saya katakan, Pak, kiblat itu menghadap ke barat kalau Bapak lagi di rumah, kalau Bapak lagi di Indonesia. Ini Bapak sedang berada di Madinah, dan Ka'bah Mekkah itu arahnya dari Madinah ke arah selatan, bukan ke arah barat. Dan Nabi SAW kalau dari Mekkah ingin ke Madinah, maka jalan yang dilewati orang pada umumnya itu ke arah utara. Tapi Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar berjalan menuju arah berlawanan. Beliau malah berjalan menuju ke arah Yaman, ke arah selatan. Kemudian ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu ada seseorang dari orang-orang kufar Quraisy, dari penduduk Mekkah, yang melihat Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar pergi meninggalkan Mekkah. Ketika orang tersebut kemudian melewati rumah Nabi SAW, orang tersebut menanyakan kepada orang-orang yang mengepung rumah Nabi SAW, apa yang sedang kalian lakukan? Maka mereka mengatakan, kita sedang menunggu Muhammad untuk keluar. Orang tersebut mengatakan, celaka kalian. Apa yang kalian lakukan di sini? Muhammad bersama dengan sahabatnya sudah pergi meninggalkan kalian. Bahkan Muhammad itu sempat untuk menaburkan menaburkan tanah di atas kepala kalian. Maka kemudian mereka sambil mengusap kepala mereka, benar ada debu ataupun tanah di atas kepala mereka. Akan tetapi kemudian mereka masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Mereka pun mengintip, melihat ke dalam rumah Nabi SAW. Mereka melihat ada orang yang sedang tidur di bawah selimut Nabi SAW. Maka mereka pun yakin bahwa orang tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka masih berjaga di sekeliling rumah Nabi SAW sampai di pagi harinya. Ketika mereka lihat orang yang bangun dari kasur Nabi SAW ternyata adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga kemudian mereka menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, di mana Muhammad? Ali mengatakan, saya tidak tahu. Mereka pun kemudian menyeret Ali bin Abi Thalib ke dalam Masjidil Haram, memaksa Ali bin Abi Thalib untuk mengatakan kemana Nabi Muhammad SAW pergi. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib masih saja diam, dan mereka tidak mendapatkan hasil dari Ali bin Abi Thalib. Habibati fillah azanallahu wa iyyakum. Masih? Baik. Selanjutnya ketika mereka sudah mengetahui bahwa mereka sudah gagal dalam mengepung rumah Nabi SAW,
rencana mereka untuk membunuh Nabi SAW secara serentak. Kemudian mereka gusar, mereka pun marah, mereka menyuruh semua pasukan untuk pergi mencari Nabi SAW dan juga Abu Bakar di seluruh penjuru Mekah dan juga jalan-jalan keluar dari kota Mekah. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan hasil. Mereka tidak menemukan Nabi SAW. Adapun Nabi SAW bersama dengan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka berdua berjalan menuju ke arah selatan. Kemudian mereka singgah di sebuah goa, di sebuah gunung yang tinggi, yaitu Jabal Thur. Di dalam Jabal Thur itu terdapat goa yang kecil. Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar mendatangi goa tersebut. Kemudian Abu Bakar meminta Nabi SAW untuk menunggu di luar goa terlebih dahulu. Kemudian masuk dan membersihkan mulut goa, membersihkan isi goa, kemudian menutupi lubang-lubang yang ada di goa tersebut. Setelah goa tersebut siap untuk digunakan, Abu Bakar pun mempersilakan Nabi SAW untuk masuk. Akan tetapi tersisa 2 lubang yang tidak dapat ditutupi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu menggunakan kedua kaki beliau untuk menutupi lubang yang tidak dapat beliau tutupi dengan kain tersebut. Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi SAW bermalam di Gua Thur selama kurang lebih 3 hari, yaitu pada hari Jumat atau pada hari Kamis malam Jumat, hari Jumat malam Sabtu, dan hari Sabtu malam Ahad. 3 hari dari hari Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, dan Ahad malam Senin. Kurang lebih 3 hari beliau SAW bersama dengan Abu Bakar bermalam di goa tersebut. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh putranya yang bernama Abdullah untuk setiap harinya itu mendatangi goa, memberikan kabar kepada ayahnya dan juga kepada Nabi SAW tentang keadaan orang-orang kufar Quraisy, dan juga kembali ke Mekah bersama dengan orang-orang kufar Quraisy pada pagi harinya. Jadi kalau pagi itu Abdullah pergi ke Mekah, akan tapi ketika sudah mulai malam Abdullah berangkat ke goa untuk mengabarkan update kabar kepada Abu Bakar dan juga Nabi SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga menyuruh budaknya yang bernama Amir bin Fuhairah untuk menggembala kambing di sekeliling tersebut, sehingga ketika Abdullah itu pergi ke Mekah, Amir bin Fuhairah menyuruh kambing-kambingnya untuk menginjak-injakkan kaki, menghapus jejak langkah Abdullah. Begitu pula saat Abdullah berangkat ke goa. Lihatlah bagaimana kecerdasan Nabi SAW dan juga Abu Bakar untuk menutupi langkah-langkah, celah-celah yang dapat membuat orang-orang kufar Quraisy sadar mengetahui tempat persembunyian mereka. Kita lanjutkan nanti insyaallah setelah Isya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Kita lanjutkan dari kisah perjalanan Nabi SAW berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Ahibati fillah azan wa iyyakum. Nabi SAW kemudian bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka berdua tinggal di Gua Thur
selama 3 hari 3 malam kurang lebih. Kemudian orang-orang Mekkah, orang-orang kufar Quraisy Mekkah, mereka mengutus orang-orang yang ahli dalam ilmu jejak kaki untuk menyelidiki kemana arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, dan mereka menjanjikan bagi siapapun yang mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara hidup maupun mati, mereka janjikan akan memberikan 100 ekor unta kepada orang yang berhasil mendatangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, baik secara hidup maupun mati. Kemudian orang-orang bersemangat untuk mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di Gua Thur, Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiam diri memangku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di pangkuan Abu Bakar, seraya Abu Bakar menutupi 2 lubang yang tidak dapat beliau tutupi dengan kain menggunakan kedua kakinya. Kemudian saat Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba kaki beliau disengat oleh binatang. Beliau pun merasa sakit. Akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak ingin mengganggu istirahatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Bakar pun menahan rasa sakit tersebut sampai beliau menangis, sehingga meneteslah air mata Abu Bakar dan mengenai kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau pun kemudian terbangun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Abu Bakar, "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar pun menjawab, "Kaki saya tersengat oleh binatang." Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludah pada kaki Abu Bakar yang tersengat tersebut, sehingga kemudian sembuh, seakan-akan tidak pernah merasakan sakit. Orang-orang kufar Quraisy terus saja masih mencari Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka sampai di daerah mulut Gua Thur. Mereka sampai di Gunung Thur, bahkan sampai di mulut gua, sehingga kalau mereka menoleh sedikit saja, niscaya mereka akan mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabatnya. Di saat seperti itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun takut. Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan takut akan dirinya, bukan mengkhawatirkan dirinya sendiri, akan tetapi yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar takut apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil ditemukan, maka beliau akan dibunuh oleh orang-orang kufar Quraisy. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menenangkan, membuat Abu Bakar radhiyallahu anhu tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma." Bagaimana pendapatmu, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu dengan 2 orang yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadi yang ketiga bagi mereka? Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan mereka berdua. Maka dengan perkataan tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menjadi tenang.
Hal inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsaniyats-tsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya." Kata Allah Subhanahu wa taala, ada dua orang yang mana tatkala mereka berdua berada di sebuah goa, salah satu dari keduanya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, la tahzan, janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan saat itu ketenangan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang menjadikan Abu Bakar tenang, hilang kekhawatiran dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala perkuat mereka dengan tentara yang mana tidak mereka lihat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimatnya itu kalimat yang tinggi dan menjadikan kalimat kekufuran kalimat yang rendah. Hibati fillah azanallahu wa iyyakum. Setelah berlalu 3 malam, tepatnya pada hari Senin, di hari Senin tersebut Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan bekal untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Saat orang-orang kufar Quraisy sudah mulai berkurang kegusaran mereka, sudah mulai berkurang kegaduhan mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Datanglah putri Abu Bakar, Asma bintu Abi Bakar, membawa bekal untuk diberikan kepada ayahandanya dan juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika hendak mengikatkan bekal tersebut pada tunggangan, pada onta mereka berdua, Asma tidak mendapati ikatan, sehingga Asma kemudian membagi ikat pinggangnya menjadi 2. Salah satunya digunakan untuk mengikat bekal untuk ayahandanya dan juga untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian Asma diberikan gelar, dijuluki dengan Dzatun Nitaqain, perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang. Satunya dipergunakan untuk ikat pinggang dia sendiri, satunya lagi dipergunakan untuk mengikat bekal untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayahandanya. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Selanjutnya Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan keluar dari Mekkah menuju Madinah, dan sebelumnya mereka telah menyewa seorang penunjuk jalan. Dikatakan dalam riwayat namanya adalah Abdullah ibn al-Uraiqid, yang mana ia merupakan seorang kafir. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyewa Abdullah ibn al-Uraiqid menjadi penunjuk jalan yang menunjukkan jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar untuk menuju ke Madinah. Yang mana Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melewati jalan yang biasanya dilewati oleh orang-orang. Kalau biasanya dari Mekah ke arah utara, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke arah selatan, ke arah Yaman, kemudian ke arah barat. Setelah sampai di dekat Al-Bahrul Ahmar, mereka kemudian baru memutar balik, U-turn ke arah utara, menyisiri Al-Bahrul Ahmar
sampai kemudian jalan ke arah Madinah kurang lebih selama 8 hari. Sehingga Nabi SAW sampai di daerah Madinah. Di tengah perjalanan banyak hal-hal yang dilalui oleh Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar. Karena beliau melewati jalan yang tidak biasanya dilewati oleh orang-orang. Di antara kejadian yang dialami oleh Nabi SAW adalah Nabi SAW itu memboncengkan Abu Bakar. Jadi Nabi SAW yang di depan, Abu Bakar radhiyallahu anhu yang di belakang. Bukan karena Abu Bakar kurang ajar, Rasulullah yang disuruh menunggangi ontanya, bukan. Akan tetapi karena Abu Bakar itu adalah sosok yang sudah dikenal di kalangan orang-orang, karena Abu Bakar tajir kabir, pedagang yang besar, sehingga lebih mudah untuk dikenali oleh orang lain. Adapun Nabi SAW itu lebih mudah untuk tersembunyi. Maka kemudian Nabi SAW lah yang di depan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seseorang, kemudian menanyakan, Abu Bakar, siapa yang bersamamu? Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, dalilut tariq, penunjuk jalan. Bukan maksud Abu Bakar untuk kurang ajar, mengatakan Nabi SAW adalah penunjuk jalan, bukan. Akan tetapi untuk menyembunyikan Nabi SAW, ia mengatakan dalilut tariq. Maksud dari perkataan Abu Bakar adalah dalil at-tariqul haq, yaitu penunjuk jalan kebenaran bagiku. Siapa lagi penunjuk jalan yang lebih baik daripada Nabi SAW? Inilah yang disebut dengan tauriyah. Mengatakan sebuah perkataan yang terlihat bohong, yang terlihat berdusta, akan tetapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah maksud lain. Dan ini diperbolehkan untuk tujuan kebenaran. Tapi kalau orang yang selalu menggunakan tauriyah, maka ini mendekati pembohong, mendekati pendusta. Tauriyah hanya dipergunakan dalam keadaan-keadaan tertentu yang mana itu diperlukan. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar bertemu dengan seseorang, kemudian ditanya, dari mana kalian? Nabi SAW menjawab, min ma. Yang dipahami oleh orang tersebut adalah dari daerah yang bernama Ma. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah min ma'in mahin, karena manusia itu tercipta dari air mani, dari ma'in mahin. Kemudian kejadian lain yang dialami oleh Nabi SAW di dalam perjalanan adalah kisah Suraqah ibn Malik. Nabi SAW bertemu dengan Suraqah bin Malik, yang mana Suraqah bin Malik al-Mudliji dari kabilah Bani Mudlij telah mendengar siapapun yang menemukan Nabi SAW, mendatangkan Nabi SAW kepada orang-orang Quraisy, akan mendapatkan 100 onta. Kemudian Suraqah bergegas untuk mencari Nabi SAW, dan Suraqah berhasil menemukan Nabi SAW. Akan tetapi ketika Suraqah hendak mendekati Nabi SAW, saat mengejar Nabi SAW, tiba-tiba kudanya jatuh tersungkur. Ketika bangkit kembali mengejar Nabi SAW, sudah mendekat, tersungkur kembali. Bangkit lagi, kejar lagi, sudah dekat, tersungkur kembali. Sehingga kemudian
Suraqah ibn Malik menjanjikan rasa aman bahwa ia tidak akan melukai Nabi SAW dan juga Abu Bakar. Nabi SAW dan Abu Bakar pun kemudian berhenti. Kemudian Nabi SAW menanyakan kepada Suraqah, apa yang dijanjikan kepadamu wahai Suraqah? Suraqah mengatakan, orang-orang Quraisy menjanjikan 100 ekor onta. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa madza tara, dan apa pendapatmu kalau aku janjikan kepadamu sawari Kisra, suatu hari kelak engkau akan menggunakan gelang yang digunakan oleh Kisra, Malikul Furs, Raja Persia. Bayangkan, khilafah Islamiyah di Madinah belum ada. Akan tetapi Nabi SAW sudah menjanjikan suatu hari nanti engkau akan mendapatkan gelang Kisra, gelang Raja Persia. Suraqah ibn Malik tahu bahwa Nabi SAW adalah seorang yang amin, seorang yang dapat dipercaya, seorang yang tidak pernah berdusta. Maka Suraqah ibn Malik pun pergi meninggalkan Nabi SAW berlalu. Dan benar, beberapa tahun setelahnya, ketika khilafah Islamiyah di bawah pemerintahan Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Persia, ketika kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas mendapatkan ghanimah, dan di antara ghanimah tersebut adalah sawari Kisra, gelang yang dipergunakan untuk Raja Persia, Sa'ad ibn Abi Waqqas tidak memberikan gelang ini kepada seorang pun. Akan tetapi Sa'ad ibn Waqqas memanggil, aina Suraqah ibn Malik? Di mana Suraqah ibn Malik? Ketika datang Suraqah ibn Malik, Sa'ad ibn Abi Waqqas kemudian memberikan sawari Kisra tersebut kepada Suraqah ibn Malik. Ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Kemudian setelah Suraqah ibn Malik meninggalkan Nabi SAW dan juga Abu Bakar, mereka pun berlalu pergi melanjutkan perjalanan menuju Madinah, dan kurang lebih perjalanan tersebut memakan waktu 8 hari sehingga sampailah Nabi SAW di kota Madinah atau di Yathrib. Haibati fillah azan wa huwa iyyakum, di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah hijrahnya Nabi SAW adalah bahwasanya hijrah itu merupakan perjuangan yang berat. Hijrah itu bukan siyahah, bukan tamasya, bukan piknik yang orang itu senang untuk pergi. Hijrah juga bukan merupakan firar min ardi wabah, kabur dari bumi yang terkena wabah, sehingga orang kemudian harus bersemangat untuk meninggalkan bumi tersebut. Hijrah meninggalkan tanah kelahiran mereka, bumi tempat mereka tumbuh besar, karena mereka mendapatkan tekanan dalam mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menjalankan syariat Islam, maka kemudian secara terpaksa mereka harus pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Maka perjuangan yang dilakukan Nabi SAW, Abu Bakar dan juga para sahabat untuk berhijrah, perjuangan yang besar. Kita teringat oleh perkataan Waraqah ibn Naufal tatkala Nabi SAW mendapatkan wahyu untuk yang pertama kali, kemudian mendatangi Khadijah radhiyallahu anha, dan Khadijah melaporkan kepada Waraqah ibn Naufal. Apa yang dikatakan Waraqah ibn Naufal?
laitani hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Kalau saja aku masih hidup saat kelak nanti kaummu akan mengusirmu dari tanah kelahiranmu sendiri. Nabi SAW pun heran. Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan memaksaku untuk keluar, mengusirku dari tanah kelahiranku? Maka kemudian Waraqah mengatakan, bala lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tentu tidak ada seorang pun yang datang membawa sesuatu yang engkau bawa pada saat ini kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Dan benarlah pada saat itu Nabi SAW terusir secara paksa oleh kaumnya sendiri. Maka lihatlah betapa besar perjuangan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Pelajaran lain yang dapat kita ambil adalah mubadaratus sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in ila imtithali amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera melaksanakan titah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berhijrah, mereka tidak mikir dua kali. Ketika itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seketika itu pula mereka mentaati perintah beliau. Mereka secara bertahap pergi berhijrah meninggalkan Mekkah menuju ke Yathrib, menuju ke Madinah. Maka kita lihatlah diri kita. Bagaimana sikap kita ketika kita membaca hadis Nabi SAW yang isinya adalah perintah. Bagaimana sikap kita terhadap perintah Nabi SAW? Apakah kita melaksanakan perintah tersebut? Atau wal'iyadzubillah justru kita menyelisihinya? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah, waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan terkena fitnah atau mereka akan mendapati azab yang pedih. Pelajaran yang lain adalah bagaimana keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemani beliau dalam berhijrah. Bukan hanya diri beliau, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki peran dalam keluarga beliau membantu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyiapkan putranya Abdullah untuk mencari kabar dan memperbarui kabar, menyampaikan kabar terbaru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar. Asma menyiapkan bekal Amir bin Fuhairah untuk menggembala kambing, menutupi jejak langkahnya Abdullah, dan kemudian berhijrah bersama dengan beliau. Lihatlah bagaimana peran Abu Bakar radhiyallahu anhu dan keluarganya untuk agama Islam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang tidak akan cukup apabila kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Cukuplah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saya sebutkan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau wudi'a imanu Abi Bakrin fi kiffah wa wudi'a imanun nas fi kiffah latasha imanu Abi Bakrin ala imanin nas." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seandainya diletakkan imannya Abu Bakar di dalam sebuah timbangan dan diletakkan imannya orang-orang pada satu timbangan yang lain, sisi timbangan yang lain,
niscaya iman Abu Bakar akan lebih unggul daripada iman orang-orang. Cukuplah satu hadis ini yang saya bawakan, dan sebenarnya masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Masih banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Akan tetapi saya cukupkan dengan satu pelajaran lagi yang sangat penting dari pelajaran dari kisah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sikap tawakal seorang mukmin, sikap berserah diri seorang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar dan juga kepada kita semua akan kebersamaan Allah, akan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran, orang-orang yang berusaha untuk menolong agamanya. Kita dapati dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma tadhunnu bitsnaini Allahu thalithuhuma?" Bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang mana Allah Subhanahu wa taala merupakan yang ketiga bagi mereka, penolong bagi mereka. Lihatlah Nabi Shallallahu alaihi wasallam begitu tenangnya berusaha menenangkan Abu Bakar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di dalam goa yang sempit, yang mana orang-orang kufar Quraisy sudah, sebagian dari mereka sudah berada di mulut goa. Bahkan dengan sekali tolehan saja mereka dapat menemukan Abu Bakar, mereka dapat menemukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar pun melihat mereka. Abu Bakar khawatir mereka akan menemukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga dirinya, sehingga Abu Bakar mengkhawatirkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan celaka. Akan tetapi dengan penjagaan Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran, Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memalingkan pandangan orang-orang kufar Quraisy dari mereka, sehingga mereka berdua selamat dari orang-orang Quraisy. Lihatlah bagaimana besarnya sikap tawakal dan juga berserah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini terlebih dahulu yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musa'ibad dunya, wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا اللهم بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.